Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mr. Herman. Jadi, di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait pembahasan PPT kami, yaitu fokusnya adalah perbedaan bahasa sebagai jembatan atau penghalang dalam komunikasi antar budaya. Di sini ada saya, Fadila Alga Azahra, ada teman saya Aisyah Bilkis Kaini, Bintang Ananda Bayu Putri, dan Yarisan Ababil Karangnio. Oke, jadi yang pertama, apa itu komunikasi antar budaya? Nah, komunikasi antar budaya itu adalah proses penyampaian pesan atau komunikasi antar individu atau bisa juga dengan kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Perbedaan budaya ini bisa meliputi bahasa, nilai, norma, kebiasaan, dan cara berpikir. Oke, next slide. Di kesempatan kali ini kita akan fokus membahas pada perbedaan bahasa. Nah, yang pertama bahasa daerah di Indonesia. Nah, bahasa daerah di Indonesia itu kan ada banyak banget ya, dan kurang lebih itu ada 718 bahasa daerah yang tersebar di Indonesia. Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional. Nah, hal ini tuh yang menjadikan Indonesia dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Jadi karena perbedaan bahasa daerah yang banyak ini membuat pastinya banyak pro dan kontranya sendiri-sendiri. Nah, jadinya kita pengen membahas lebih lanjut terkait perbedaan bahasa daerah yang ada di Indonesia tersebut. Oke, next slide. Kemudian ada peran bahasa dalam komunikasi. Bahasa itu merupakan alat utama dalam komunikasi. Melalui bahasa, manusia bisa menyampaikan satu pikiran, dua perasaan, ide, dan nilai budaya. Namun, perbedaan bahasa juga bisa menimbulkan kesalahpahaman. Next slide. Selanjutnya ada bahasa sebagai jembatan. Bahasa sendiri dapat menjadi jembatan dalam komunikasi antara budaya jika digunakan dengan jelas dan sederhana, disertai sikap saling menghargai, kemauan untuk saling memahami, dan bahasa membantu membangun hubungan kerjasama dan rasa saling percaya. Nah, selanjutnya contoh bahasa sebagai jembatan. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional mahasiswa asing yang belajar di Indonesia untuk beradaptasi pekerja multinasional yang menyesuaikan gaya bahasa saat berkomunikasi. Hal ini membuat interaksi antar budaya jadi lebih lancar. Next. Nah, selanjutnya bahasa sebagai penghalang. Bahasa juga dapat menjadi penghalang jika, yang pertama, terdapat perbedaan kosakata dan makna. Yang kedua, penggunaan istilah atau slang yang tidak mudah dipahami. Yang ketiga, perbedaan intonasi dan gaya bicara. Akibatnya, pesan yang disampaikan bisa saja disalahartikan atau bahkan tidak tersampaikan sepenuhnya. Next. Selanjutnya, contoh bahasa sebagai penghalang. Salah tafsir kata atau ungkapan dalam bahasa asing, perbedaan makna kata dalam budaya berbeda, gaya bicara yang dianggap kasar atau tidak sopan, hal ini bisa memicu konflik atau kesalahpahaman. Next. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi itu ada di sini ada yang pertama, tingkat penguasaan bahasa, dua latar budaya bahasa, tiga sikap terbuka dan toleransi, dan yang keempat, konteks komunikasi. Semakin terbuka seseorang, maka semakin kecil hambatan komunikasinya. Dan cara mengatasi hambatan bahasa, menggunakan bahasa yang sederhana, menghindari istilah yang ambigu, bertanya jika kurang paham, menggunakan bahasa tubuh sebagai pendukung, meningkatkan literasi budaya. Kesimpulannya, bahasa bisa saja menjadi jembatan komunikasi antar budaya, namun dapat juga menjadi penghalang dalam komunikasi tersebut. Perbedaan kesalahpahaman, makna, aksen, dan pelafalan, terjemahan literasi, stereotip, bahasa misalnya menganggap orang tidak pintar karena logat, dapat menjadi perpecahan antara budaya. Maka dari itu, semua tergantung pada cara penggunaan bahasa dan sikap komunikator. Dengan sikap saling terbuka dan saling menghargai, bahasa dapat menjadi alat pemersatu antar budaya. Dan presentasi dari kelompok kami, Mister, tentang perbedaan bahasa akankah menjadi hambatan atau menjadi jembatan dalam komunikasi antar budaya. Terima kasih. Hai, Mister. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Assalamualaikum. Mister. Happy holiday. Happy birthday. Assalamualaikum.